12 tahun bisa connect dengan orang yang meninggal tahun sekian. Impossible. Tapi tulisan Ibnu Hisham luar biasa. Dia memberikan data bahwa memang Nabi kita itu, ini saya tunjukkan datanya ya. Tolong bisa ditulis ya. Ini. Saya terjemahkan aja ya. Ini di dalam kitab namanya Kitab At-Tijani. Judul kitabnya. Namanya Kitab At-Tijani. Kalau saya terjemahkan Indonesia begini. Sesungguhnya orang-orang Yaman itu keturunan Hud. Dan nama beliau dalam bahasa Suryani dikenal dengan sebutan Eber. Innamal Yaman, innama al-Yaman min waladi Hud wa ismuhu bis-Suryaniyah Abir. Jadi sesungguhnya orang-orang Yaman itu keturunan dari Nabi Hud. Wa ismuhu bis-Suryaniyah Abir. Dan dalam bahasa Suryani dia dikenal dengan nama Abir. Berarti kalau disebut Abir, tidak ada seorang pun ahlul kitab yang tidak kenal nama ini. Abir bis-Suryaniyah. Bil Ibraniyah Eber. Makanya orang Kristen pun tahu siapa itu Eber. Eber. Makanya ada Abraham, Ben Terah, Ben Nahor, Ben Seruk, Ben Ra'u, Ben Eber, Ben Shela, Ben Arpakshad, Ben Sem, Ben Noah. Ya kan? Jadi kalau begitu, Eber, Abir, Hud, itu orangnya satu. Jadi, orang Yaman itu keturunan Eber. Atau Abir. Nah, iya. Berarti nanti nyambung ke Ibrahim. Wa bainahu wa baina Ibrahim alaihissalam 800 sanatin. Jarak antara Eber dengan Ibrahim itu 800 tahun. Wa asa salawatullahu alaihi mi'atai sanatan. Dan Ibrahim itu hidup 200 tahun. Wa Qaidar asa mi'ata sanatin. Dan Qaidar itu hidup 140 tahun. Wa Mudar min waladi Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim. Dan Qaidar itu keturunan dari Ibrahim. Anaknya dari Ismail. Jelas di sini kan? Ada Eber, Ibrahim, Ismail, Qaidar. Udah jelas di sini. Ini nyambung ke Nabi SAW. Dokumen siapa ini? Ibnu Hisham. Jadi ada dokumen yang lebih tua sebetulnya. Tapi dengan hadis Imam Muslim tadi, itu saling melengkapi sebetulnya. Betul kan? Kalau tadi tidak disebut Quraisy di tulisan yang disebut dengan Kitab At-Tijani, tidak disebut Quraisy. Tetapi Quraisy itu nanti keturunan Ismail, sama dengan Qaidar. Qaidar itu keturunan Ismail. Tetapi ini, nama-nama tokoh itu saling menyambung menjadi satu. Tapi lagi-lagi, ini masih dokumen Islam. Tidak berlaku di luar Muslim. Kalau sampean percaya, ya memang, ini dokumen kita. Ya kan? Tapi kalau di luar Muslim, tidak percaya dengan dokumen ini. Kecuali menghadirkan data di luar dokumen Islam. Mana buktinya? Nah, kira-kira ada nggak dokumen di luar Islam yang senada dengan dokumen ini? Ada nggak? Nah, itu. Nah, oke. Ada datanya. Datanya ada. Nah, sekarang sampai tulis. Ada satu tokoh bapak gereja namanya Santo Theophanes. Beliau lahir tahun 758.
758, meninggal tahun 818. 758, meninggal 818. Apa yang dikatakan oleh Santo Theophanes? Dia nulis dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Yunani. Kemudian juga diterjemahkan dalam bahasa Latin. Tapi saya ambil yang bahasa Latin aja di sini. Dia ngomong begini. Hoc etiam anno Muhammad Saracenorum, qui et Arabum, princep et pseudo propeta. Kalau diterjemahkan, ada seorang yang bernama Muhammad Saracenorum, keturunan Saracen, qui et Arabum, yang disapa dengan istilah orang Arab, prinsep, seorang pemimpin, et pseudo propeta, dan dia adalah nabi palsu. Kalau begitu, kalau dia disebut nabi palsu, sampean marah enggak? Enggak perlu marah. Karena itu berkaitan dengan iman. Kalau dia menyebut sebagai nabi yang sahih, ya dia mungkin jadi muslim. Iya kan? Jadi bedakan antara ini tokoh historis dengan sebagai nabi. Dari sini sudah kelihatan dia mengakui bahwa ada orang yang bernama Muhammad, ini tokoh historis bukan tokoh fiktif. Kenapa? Dia sebut di sini namanya. Bahkan diakui bahwa dia seorang prinsep, seorang pemimpin. Cuma dia katakan et pseudo propeta, dan dia nabi palsu. Karena ada bedanya aspek historis dengan aspek teologis. Kalau aspek historis, orangnya ada, bukan fiktif. Tapi dia sebagai nabi atau bukan, ini soal iman. Harus dibedakan antara sebagai argumen historis dengan argumen teologis. Kalau argumen teologis, tidak mungkin sepakat. Ya kan? Tapi argumen historis, Islam mengakui tokoh ini tokoh historis. Non-Muslim pun mengakui sebagai tokoh historis. Makanya disebut Muhammad. Siapa? Tahun berapa? 8? Nah, pertanyaannya sekarang. Jaraknya dengan siapa? Iya, ya betul. Nanti saya tunjukkan lebih kuno lagi. Tapi ini saya berikan contoh. Oke? Apa yang dikatakan oleh si siapa? Santo Theophanes. Dia lanjut begini. Necessarium autem reor. Salam singkat aja ya. Ex una generalisissima tribu orientus erat Ismailis fidelicet fili Abraham. Aku ingin menjelaskan kepada saudara-saudara. Jadi dia berkata kepada jamaahnya. Aku ingin berkata kepada saudara-saudara. Dia berasal dari suku besar dan terkenal, keturunan Ismailis, keturunan Ismail, fili Abraham, anaknya Abraham. Jadi diakui kan? Oke, diakui kan? Nizarus enim, dia berasal dari keturunan Nizar, Ismailis pronepos, yang darinya keturunan Ismail menasabkannya. Kemudian Gignit filius duos. Nizar itu punya dua anak. Pertama Mudarum, yakni Mudor, et Rabiam, dan juga Rabiam. Mudarus gignit Kurasum, Mudor melahirkan Kurasum, Quraisy, et Kaison dan Qais, et Temomimen dan Tamim, et Asadum dan Bani Asad. Oke, jelas kan? Lebih jelas. Dari mana dia dapat info? Apakah dari Imam Muslim? Tidak. Lihat angka-angkanya. Oke? Inilah kita berhujjah dengan data. Bukan dengan iman. Kalau iman bukan salah ya, tapi itu berlaku internal. Tapi kalau sampean mau menjelaskan kepada non-Muslim dengan bongkar data ini, kita sedang memasukkan virus itu. Oke, jelas ya? Nama-namanya sudah disebut. Bahkan ada tokoh yang lebih senior lagi. Dan ini saya kira data yang lebih tua dari dokumen Islam semua. Data siapa itu? Yohanes Damaskene. Namanya Yohanes Damaskene.
Yohanes Damaskene itu lahir tahun, tolong dicatat Mas. Yohanes Damaskene lahir tahun 675. Meninggal tahun 749. Berarti kalau dilihat dari angkanya, dia hidup setelah siapa? Atau sebelum siapa? Lihat, bandingkan dengan Imam Muslim. Lebih tua Yohanes Damaskene. Bandingkan dengan Ibnu Hisham. Jauh sekali. Bandingkan dengan Santo Theophanes. Berarti lebih tua mana? Yohanes Damaskene. Apa yang dikatakan Yohanes Damaskene? Dia meninggalkan buku. Saya kebetulan punya 2 versi. Satu tulisan asli beliau dalam bahasa Yunani, kedua terjemahan dalam versi bahasa Arabnya. Kemarin waktu kita live, kita bahas nama Muhammad gitu ya. Muhammad kan beliau nulis dalam bahasa Yunani itu. Muhammad. Masih ada ngeyel bahwa Muhammad di situ bukan Muhammad. Padahal jelas tulisan itu bahasa Yunani Muhammad, ya. Muhammad. Dia katakan apa? Dia katakan begini. Muhammad epnomatsomenos. Ada seorang yang bernama Muhammad. Muhammad lah saya sebut. Ada orang yang bernama Muhammad. Hostete palaya. Dia katanya menguasai kainea diateke. Dia menguasai kitab-kitab Nia itu baru. Diateke lama, perituhon, buku-buku. Maksudnya apa? Dia menguasai buku-buku perjanjian baru dan perjanjian lama. Dia sebut nama itu. Kalau ada yang berkata, di sini yang dimaksud bukan Muhammad, Muhammad, nggak tahu orang lain, ya. Tapi saya hadirkan hujah. Kalau nggak percaya bahasa Yunani ini, saya hadirkan hujah. Tulisan beliau sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh orang Arab Kristen sendiri. Judulnya Al-Chronicon. Bayangkan, ada nggak bahasa Arab Al-Chronicon? Judulnya Al-Chronicon. Karena emang itu tulisan aslinya tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi tetap Al-Chronicon. Nggak pas. Ya tetap ditulis Al-Chronicon. Dan dia di situ ketika menyebut Muhammad ditulis Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kalau saya ngomong gitu, tetap mereka masih ngeyel. Kecuali apa? Dibawakan bukunya di hadapannya. Baca sendiri. Jadi kita ini kesulitan kalau menghadapi orang yang ngeyel. Jadi bagaimana cara strateginya supaya nggak ngeyel? Hadirkan data di depan dia. Makanya kalau saya podcast, itu nggak mau hanya sekedar ngomong. Saya tunjukkan data. Supaya apa? Meskipun dia nggak bisa pegang datanya secara fisik, dia lihat bahwa yang dia lihat itu adalah data. Dan data itu akan menjadi virus bagi dia selama-lamanya. Makanya orang yang datang ke saya, awalnya non-muslim, saya tanya, kok bisa kamu kok mau mengikrarkan menjadi muslim? Alasan sederhana, saya mengikuti kajian Pak Ustadz, saya tidak bisa menolak itu. Berarti yang satu kena virusnya ya, yang lain. Iya. Jadi yang sadar dengan virus itu dia akan terima, yang tidak sadar dia akan menggerogoti jiwanya selama-lamanya dia. Dan tugas sampean itu sebetulnya. Tugas sampean. Memang kerjaan ini berat. Kalau sekedar main ayat, baca perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Indonesia, nggak menyelesaikan masalah. Ya nggak apa-apa, itu level dasar ya. Tapi sampean di sini itu bukan level dasar lagi. Sudah mulai bergerak level atas lagi. Karena zaman sekarang sudah zaman yang serba canggih. Data bisa diakses. Dan semua harus ada kepedulian soal ini. Bahasa lain-lain. Tapi ada juga yang harus masuk ke lini yang lebih atas. Karena menghadapi para misionaris orientalis itu. Dan itu harus basisnya data bahasa asli. Kalau enggak, nggak bisa. Karena basisnya data asli. Kalau menghadirkan tulisan Santo Yohanes Damaskene dalam bahasa Arab, itu bahasa terjemahan. Harus hadirkan tulisan aslinya bahasa Yunani.
sekaligus dibarengi dengan bahasa Arabnya. Supaya apa? Supaya tidak ada peluang ditafsirkan lain. Bahwa yang disebut Muhammad itu adalah Muhammad itu sendiri, bukan tokoh yang lain. Dan di sini dia katakan Muhammad itu Ikset Sarakenorum, keturunan dari kaum Sarasen. Nah ini ada tokoh Muslim yang menurut saya itu kurang ajar dia. Kenapa? Sarakenorum menurut tokoh ini, tahu Muninziri? Muninziri namanya. Itu menafsirkan Sarakenorum atau Sarakenon atau Saraken itu diambil dari kata Sarokun. Sepertinya masuk akal. Saraken, Sarokun. Tahu Sarokun? Perampok. Jadi kalau begitu kesimpulannya, Muhammad itu keturunan kaum perampok. Maksudnya apa perampok? Karena orang-orang Arab itu nomaden dan sering merampas rampasan dari suku-suku lain. Sepertinya masuk akal kan? Iya kan? Saraken, Sarokun, iya kan? Iya. Tapi orang yang tidak cerdas memahami fenomena ini, karena saya kan bergerak di bidang filologi, saya kalau mencari data itu harus sampai pada akarnya. Ternyata saya merujuk pada dokumen Bapak Gereja, dokumen Kristen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh orang-orang Kristen sendiri. Pak Han tahu. Saya harus belanja kayak apa itu. Ternyata di situ Saraken itu ditulis, saya menulis Mas ini. Saraken itu bukan ditulis begini. Nah, saya menulis ini. Sarkeyin atau Sarrokun. Sarrokun. Ya, Sarrokun. Saya menulis ini juga Sarayin. Kalau tulisan Saraken kayak ini tulisan Yunaninya. Kalian bisa nggak nulis Yunani? Ya, tulisan Sarayin. Kalau Saraken itu begini, Saraken. Nah, Saraken. Saraken itu arti harfiahnya orang Saraken. Orang Saraken, ya.